Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan belajar tentang kesehatan mental dari seorang tokoh besar, Ibnu Sina, atau di barat dikenal sebagai Avicenna. Sekilas biografi tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir tahun 980 Masehi di Bukhara atau Uzbekistan sekarang. Wafat tahun 1037 Masehi di Hamadah atau dikenal sekarang atau Iran. Beliau dikenal sebagai polimet, filsuf, dokter, psikiater, dosen, astronom, hingga penulis besar. Bayangkan, beliau menulis sekitar 450 kitab, dan yang tersisa hari ini kira-kira 240 karya. 40 di bidang kedokteran, sisanya filsafat, logika, dan ilmu-ilmu lainnya. Dua karyanya yang sangat terkenal yaitu Al-Qanun fi Al-Tib, yaitu kitab kedokteran, dan Asy-Syifa. Bahkan dunia barat menyebutkan sebagai bapak kedokteran modern dan bapak psikiatri, karena ia orang yang pertama yang serius meneliti tentang gangguan jiwa. Jadi pertama-tama beliau menjelaskan tentang konsep sehat menurut Ibnu Sina. Jadi biasanya kita mengenal hanya ada dua kondisi, antara sehat atau sakit. Namun Ibnu Sina menambahkan satu kategori lagi. Apa itu? Nanti kita akan mengetahui bersama. Yang pertama adalah as-sihah, yaitu sehat. Tubuh bekerja dengan normal sesuai dengan tabiatnya. Ya seperti hal-hal yang biasa kita rasakan. Kita tidak sakit, yaitu berarti kita sedang sehat. Kemudian marid. Marid ini sakit. Jadi ada gangguan yang jelas. Jika ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, entah kaki kita keselio atau apa, kita akan merasakan sakit. Terlebih lagi kalau jiwa kita tidak tenang. Nah, itu juga dinamakan dengan sakit jiwa. Kemudian Ibnu Sina menambahkan satu lagi, yaitu laisa bisiha wala marrad. Tidak sehat tapi juga belum sakit. Jadi di antara kedua-duanya. Jadi di antara kedua, antara sehat tapi belum juga sakit. Ya. Nah, contoh, tubuh terasa lelah, capek, pikiran kacau, meski gejala medis belum jelas, inilah kondisi abu-abu yang menurut Ibnu Sina yang harus diwaspadai. Ya, ini kan hal yang lumrah ya, ketika kita pulang kerja, kita capek, pikiran kita kacau, atau yang habis putus cinta, galau, dan yang lainnya. Inilah yang dinamakan laisa bisiha wala marrad. Tidak sehat tetapi juga belum sakit. Ya. Kemudian Ibnu Sina menjelaskan tentang ciri mental yang sehat. Jadi mental yang sehat itu ditandai dengan emosi stabil, bisa marah, sedih, stres, tetapi bisa terkendali, terkontrol oleh kita. Kemudian pikiran yang jernih, jadi mampu membedakan baik dan buruk dengan secara rasional. Jadi rasional saja gitu, pikiran kita jernih. Kemudian harmoni jasmani dan rohani, yaitu tubuh yang sehat, jiwa juga ikut tenang. Dan yang keempat adalah spiritualitas hidup. Jadi ada kesadaran moral dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau salah satu terganggu, maka kesehatan mental juga ikut terancam. Kemudian Ibnu Sina juga menjelaskan bagaimana sih jiwa dalam pandangan Ibnu Sina. Ibnu Sina membagi jiwa manusia menjadi 3 daya. Yang pertama adalah vegetatif, nabatiyah. Jadi jiwa kita itu tumbuh, ya, tumbuh berkembang. Kita juga membutuhkan makan dan juga reproduksi. Itu yang ada pada tubuh kita juga. Kemudian hewani atau hayawaniyah, emosi, ya, pikiran kita, keinginan, perasaan. Dan yang ketiga adalah rasional, insaniyah, akal, ilmu, moral, spiritual. Jadi kesehatan mental itu terjadi ketika akal, insaniyah menjadi pengendali, bukan nafsu hewani atau sekedar keinginan tubuh. Namun hubungan jiwa dan tubuh itu apa? Bagi Ibnu Sina, jiwa adalah penggerak tubuh. Jiwa memakai otak, indera, dan otot untuk berfungsi. Jiwa dan tubuh saling mempengaruhi. Contohnya bagaimana? Stres bisa bikin perut mules atau kepala pusing. Jadi itu psikometri itu, ya. Contohnya seperti apa? Stres bisa bikin perut mules atau kepala pusing, psikomatis, ya. Kemudian tubuh lelah bisa membuat pikiran buntu, jadi susah fokus. Karena itu menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Namun terkadang kita lupa juga, ya, terkait hal ini. Nah, pikiran sebagai obat. Nah, ini pikiran itu sebagai obat, kata Ibnu Sina itu. Pikiran mampu melahirkan penyakit dan juga bisa menyembuhkan, ya. Segala sesuatu itu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita positif, tubuh ikut sehat. Tetapi kalau pikiran negatif, tubuh bisa ikut sakit. Contoh konkret lah, kambing yang sehat, yang setiap hari ditaruh di depan kandang serigala, akhirnya mati ketakutan. Meski serigalanya tak pernah menyerang. Itu bukti bahwa pikiran bisa lebih berbahaya daripada kenyataan. Ya, contoh saja kalau kita satu kamar gitu kan, kita dikancing dengan orang gila, wah, nggak tahu dah kita apa jadinya, ya. Kemudian Ibnu Sina memaparkan sebuah teori tentang teori Mijas, yaitu temperamen. Jadi Ibnu Sina mengadopsi teori 4 cairan tubuh. Yang pertama, darah, sanguin, ceria, optimis, ekstrovert. Kemudian kedua, empedu kuning, koleris, tegas, ambisius, pemimpin. Kemudian yang keempat, empedu hitam, melankolis, serius, teliti, tapi mudah overthinking. Yang kelima, dahak atau lendir, flegmatis, tenang, sabar, tapi cenderung malas. Coba cek diri kita, teman-teman. Kalian tipe sanguin, koleris, melankolis, atau flegmatis? Kemudian bagaimana solusi gangguan mental? Ibnu Sina menawarkan terapi sesuai dengan jenis gangguan. Yang pertama, mental atau logika. Belajar logika, ilmu filsafat, ilmu biasanya. Kedua adalah emosi, musik, puisi, seni untuk katarsis.
Yang ketiga, spiritual, doa, zikir, meditasi. Kemudian fisik, diet, olahraga, istirahat, dan menjaga makanan. Intinya semua aspek harus seimbang. Jangan biarkan salah satu terlalu dominan. Beberapa nasihat penting dari beliau tentang bagaimana menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah jagalah perutmu, karena banyak penyakit berasal dari makan berlebihan. Yang kedua, aku lebih memilih hidup pendek tapi luas dari panjang tapi sempit. Yang ketiga, berjalan jauh dan sibukkan diri dengan hal-hal yang membahagiakan orang lain. Itu obat yang paling mujarab. Teman-teman, pelajaran Ibnu Sina sangat relevan dengan hari ini. Menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan akal, tubuh, emosi, dan spiritualitas. Semoga kita bisa belajar menjadi manusia yang paling sehat, waras, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.